Halo guys, kembali lagi di channel Stockaholic, analisa mingguan saham. Nah, hari ini tanggal 10 Oktober ya. Saya akan menganalisa saham yang terjadi selama seminggu kemarin, dan juga kita akan membahas saham apa saja yang akan menarik untuk seminggu ke depan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang selalu support dan menonton video-video saya. Oke, saya mulai ya. Kita lihat dari indeks IHSG kemarin ditutup hari Jumat kemarin di angka 5.053 atau naik 0,2%. Nah, selama seminggu kemarin IHSG itu bullish ya, rally naik. Dan ada kejadian menarik itu adalah ya, salah satunya Omnibus Law ya, di mana Omnibus Law ini sudah diketuk final oleh anggota DPR. Sebenarnya menurut saya pribadi itu memberikan efek yang cukup positif untuk iklim investasi, di mana isinya itu adalah terus terang saya belum membaca semuanya ya, cuman saya membaca rangkuman-rangkuman dari beberapa tulisan yang menurut saya itu bukan hoax ya. Nah, salah satunya yang saya cermati itu adalah di mana kemudahan untuk perizinan sehingga investor-investor itu kalau mau membuka usaha, membuka perusahaan, dan juga untuk UMKM kalau membuka usaha itu lebih mudah. Secara legalitas perizinannya nggak ribet kayak dulu gitu loh. Itu salah satu poin penting. Dan ada juga aturan-aturan yang tentang ketenaga kerjaan, di mana ada sisi plus, ada sisi minusnya juga ya. Cuman saya nggak mau terlalu mengomentari. Cuman menurut saya overall undang-undang ketenaga kerjaan dan Omnibus Law ini memberikan iklim investasi yang bagus di Indonesia. Nah, itu menyebabkan IHSG ini juga naik ya. Karena mungkin investor asing melihat bahwa Indonesia ini cukup bagus nih kalau dibuat investasi, asalkan tidak terjadi kerusuhan. Apalagi kayak demo-demo kemarin sempat bakar-bakaran ya. Kita semua berdoalah semoga tidak terjadi kerusuhan di Indonesia ini. Kalau kita melihat pergerakan asing selama seminggu kemarin, asing sebenarnya masih sold ya, masih menjual. Nah, kita lihat di sini tuh keluar sebanyak 1,1 triliun di asing ya. Nah, untuk all market di transaksi nego ternyata cukup gede. Asing keluar sebanyak 8 triliun di transaksi nego. Cuman saya pribadi prefer untuk melihat yang di regular market. Nah, ada sesuatu yang membuat saya agak sedikit kecewa, yaitu nih, ketika RTI berbayar sekarang guys. Jadi kita tidak bisa menggunakan jasa RTI ini secara free. Cuman bisa dari market overview ini aja yang free. Begitu stock overview, terus kita masuk mover, ini semua berbayar. Maka dengan ini saya harus menutup dan tidak pakai RTI. Tapi tenang, karena ada penggantinya lah. Nanti saya akan coba perlihatkan ya. Oke, saya akan sebelum masuk ke analisa saham, saya akan membahas dulu untuk pergerakan emas ya. Emas rally naik terus. Nah, kalau menurut saya pribadi ada kemungkinan emas ini masih akan trennya itu up. Trennya itu akan naik. Di mana di Amerika sendiri itu sedang memberikan stimulus ya. Stimulus kurang lebih kalau nggak salah 1,8 triliun dolar Amerika. Itu gede banget. Nah, kalau diberikan stimulus seperti itu, ada kemungkinan pemerintah Amerika harus mencetak uang. Karena mungkin nggak cukup ya cashnya kalau dibiarkan langsung dari anggarannya. Jadi ada kemungkinan dia hutang ataupun mencetak uang. Nah, kalau suatu negara mencetak uang dalam jumlah besar, otomatis demand akan emas ini akan naik lebih tinggi lagi. Sedangkan kalau situasi ekonomi kan lagi mau pilpres kan, terus ada berita Trump kena COVID, ya itu saya nggak tahu ya apakah itu asli atau hoax ya. Cuman kalau situasinya masih belum menentu, biasanya investor-investor besar tuh akan menaruh dananya itu adalah di produk-produk yang safe haven, yang aman-aman. Salah satunya itu adalah gold. Jadi apakah ada kemungkinan emas ini tembus 2000 lagi? Ada kemungkinan sampai akhir tahun ini ya. Kemudian saya akan membahas dari ini ya, coal price ada penurunan, turun sekitar 2%. Di mana kita tahu sebelumnya angka coal yang
Oktober itu sudah menyentuh angka 60. Nah, sekarang call yang Oktober ini tinggal 57,4. Ya, ada sedikit penurunan lah. Seperti itu. Jadi ini mungkin sentimen yang kurang bagus ya untuk perusahaan-perusahaan coal. Nah, ada sentimen yang mungkin bisa membuat coal ini bergerak positif lagi ketika China memasuki musim dingin, di mana itu di akhir bulan, di akhir tahun ya, di November Desember. Dan kalau misalkan China itu ekonominya pulih dan pabrik-pabriknya mulai beroperasi lagi, itu kemungkinan demand akan coal di China akan naik lagi. Nah, terus ada satu lagi yang akan saya bahas itu adalah CDS ya, Credit Default Swap. Banyak orang yang mungkin bingung apa maksud dari Indonesia 5 Years Credit Default Swap. Nah, ini adalah CDS ini menunjukkan parameter di mana resiko investasi di surat hutang. Semakin tinggi nilai CDS-nya, itu artinya semakin tinggi resiko berinvestasi di surat hutang dengan tenor yang 5 tahun. Kan Indonesia 5 years CDS ini artinya surat hutang Indonesia yang tenornya 5 tahun. Seperti itu. Nah, yang menariknya seminggu kemarin CDS Indonesia yang 5 year ini minus 17,74%. Nah, ini artinya itu bagus, positif ya. Dimana Indonesia ini dinilai bahwa resiko untuk gagal bayar hutangnya itu menurun. Sebelumnya paling tinggi ini sempat menyentuh 290 ya, itu di 23 Maret di mana ini puncaknya Covid. Indonesia dideklar Covid ini sampai menyentuh 290. Sekarang nilainya kurang lebih di 90-an ya. 93,26 ini. Dan seminggu kemarin ternyata minus 17%. Ini saya bilang adalah suatu sinyal yang bagus untuk perekonomian di Indonesia. Oke, sekarang ada satu hal lagi di mana ada request dari salah satu subscriber saya ya. Di sini request Om analisa WSKT, P1, Wika. Nah, saya sudah janji ya Sabtu besok saya bukan video analisa ini kan 2 hari yang lalu. Jadi hari ini saya akan juga membahas 3 saham yang di requestkan ini, WSKT, P1 sama Wika. Coba saya catat dulu. P1, Wika. Oke. Saya close. Sebelum saya membahas 3 saham itu, saya akan membahas seperti biasa yang kalau sebelumnya saya menggunakan RTI karena sudah nggak bisa, saya akan menggunakan platform dari Sukor Sekuritas, yaitu Spot ya. Di sini saya menggunakan ini ya, Foreign Activity. Untuk melihat analisa foreign, nah saya akan set tanggalnya seminggu kemarin tanggal 5 sampai hari ini. Nah, dari sini saya akan mensortir yang net value-nya paling gede. Yang paling gede dulu nih. Nah, ini. Net value-nya paling gede ada yang pembelian 3,9 juta tapi satuannya M ya, million. Jadi ini 3,9 triliun. Itu adalah saham Permata, Bank Permata, BNLI ya. Nah, saya akan coba mengamati BNLI di sini. BNLI sesudah dibeli asing sebanyak 4 triliun, dia langsung kenaikan harganya sangat signifikan sekali ya. Ini. Nah, dia langsung ini selama 3 hari terakhir, wow, dia naik dari 1180 sampai ke level 1900 dan ini masih AR kanan ya. Artinya ada kemungkinan Senin ini masih naik lagi. Kenaikannya benar-benar signifikan. Apakah layak dibeli? Kalau saya pribadi jujur dengan harga yang sudah segini enggak ya, saya takut kalau misalkan beli kalau sudah seperti ini. Tapi saya sempat mention untuk saham Bank Permata ini ketika bid offer-nya itu sangat kecil sekali. Di video saya yang sebelumnya itu saya mention kenapa? Karena bid offer-nya ini cuman kalau nggak salah ya cuma 1000 sama 1000 gitu loh. 1000 lot totalnya ya. Jadi barang itu pure semua itu ada di si bandar. Nah, kalau kita lihat secara company profile, hampir 90% itu yang punya Bangkok Bank. Nah, jadi barangnya ini ada di Bangkok Bank semua. Retailnya ini cuma sisa sedikit. Coba saya cek lagi di
foreign flow data kese di sini, di data yang sudah saya ini untuk BNLI. Loh, kok cannot find. Nah, BNL ini porsi asingnya mencapai 94,74%. Ini foreign ya, persentase asing. Gede banget. Porsi retailnya cuma 3,3%. Nah, saham ini nggak kaget kalau naiknya bisa seperti itu. Tapi jangan salah, ketika kita mau beli saat itu kita nggak bisa masuk dengan jumlah gede karena bid overnya itu kecil banget. Kita mungkin bisa masuk sekitar ya mungkin 50 lot lah, 50-100 lot lah. Bid overnya tipis-tipis lah. Saat itu saya sudah mengawasi soalnya saham BNL ini. Oke, next roti yang kedua 438M ROTI ya. Nah, ini bid overnya sama, tipis-tipis ya. 500-100. Cuman dia ada ganjelannya. Lah, ganjelan-ganjelan ini biasanya pasti big playernya. Nih, contohnya seperti ini. Big playernya ada sedang mengganjel barangnya. Kalau kita mau beli di sini agak susah. Kenapa? Karena kita misalkan beli ya ini, kita cuma bisa beli cuma 39 lot. Kalau kita belinya kebanyakan, misalkan kita enter 1000 lot, maka kita akan naikkan berapa level nih dari ini. Total overnya aja cuma 1600. Jadi kita kalau mau beli saham-saham seperti ini, itu harus akumulasi perlahan-lahan. Mungkin kita beli cuma 20 lot kayak gitu. Ya nggak terlalu kerasa sih. Ya sabar lah, mesti sabar. Nah, secara teknikal saham ini mungkin lagi sideways ya. Saya lihat fundamentalnya dia cukup oke. Secara performan laba dia di tahun 2020 penurunannya nggak terlalu signifikan ya, hampir sekitar 9% lah. Tapi di compare ke 2018 dan sebelumnya dia ada kenaikan. Nah, ini sebenarnya secara fundamental dia bukan sangat bagus tapi ya cukup oke lah. Dimana yang lainnya banyak perusahaan itu yang bleeding semua ya. Terus kalau ROTI ini saya lihat kepemilikannya. Nah, ini asing punya 60%. Wih, publiknya cuma punya 0,6. Nah, saham-saham seperti ini kembali lagi hampir sama kayak BNLI ya, dimana kalau sekali naik bisa langsung AR. Coba saya cek di sini. Maret kemarin terendah di 1070. Coba saya lihat selama beberapa tahun terakhir 2016. Oh ya, masih stabil. Nah, ini sebenarnya cukup menarik saham ini. Tapi harus bersabar karena kita nggak tahu kapan ini akan ditarik seperti BNLI. Nah, BNLI sendiri kalau kita perhatikan ya chartnya di tahun 2020 ini, dia sempat naik kan karena memang mau diakuisisi. Nah, dia sempat sideways lama nih. Ini dari apa ini? Nah, dari sini kan dia sideways. Sempat turun, ini kan Maret ya, wajar semua turun. Kemudian dari level 950 naik sampai level 1200-an. Terus ini dia sideways. Ringnya kan di sini-sini aja. Terus dia sideways lagi. Nah, tiba-tiba ada kenaikannya begitu tajam. Loh, kok masih 1460? Ini keliru ini datanya. Bentar ya, sorry. Nah, ini loh yang benar, 1975. Nah, ini yang betul. Nah, dia sempat sideways lama kan di sini sejak April, terus bertahan sampai September, akhirnya tiba-tiba lompat ya. Roti ini ada kemungkinan seperti itu karena dia ini harganya kan ada di level sekian nih, 1200-an lah. Tapi ada akumulasi asing yang cukup besar, yaitu sebanyak 450M, dan bid over seperti ini kan ganjalannya jelas, cuman satu player kan, satu orang buy 20.000 kan. Nah, ini sama di 1220 20.000 juga. Ini artinya orang ini, I don't know ya, ini siapa, sedang mengakumulasi perlahan-lahan. Nah, kayak ini dia kan dapat barang sebanyak berapa? Sekitar 5.500 lot.
aset adalah sukor sekuritas. Jadi roti kalau mau beli, jangan teman-teman beli langsung 1000 lot, langsung tahu si bandar. Ini harus beli perlahan-lahan. Seperti itu saran dari saya ya. Kemudian kita lihat BCA. Nah, ini cukup menarik ya. Setelah di beberapa video saya selalu bilang bahwa kita harus menunggu kapan BCA ini beli ketika asing masuk ya. Dan sekarang asing ada di NetBuy. Voila, kita bisa mulai untuk masuk, tapi jangan langsung full. Kenapa? Karena asing masih buy 175M nih. Cuman 175M. Tapi ya sudah sinyal positif di sini. Coba saya lihat daily stoknya ya. Nah, di platform Sukor ini enak, kita bisa cek. Misalkan ini kayak ini BCA. Nah, ini tadi tanggal 9 8765 ini kita bisa lihat Nah, kita bisa melihat. Nah, saya selalu melihat itu dari foreign net value-nya. Asing masuk 150M di sini. Nah, sebenarnya ketika ini terjadi, ini kan lumayan gede ya. Kalau lainnya kan sebelumnya kan asing cuma masuk 11M, 14M ya kan. Tiba-tiba ada masuk sekali 150M. Ini sebenarnya suatu sinyal buy di sini. Tapi jangan langsung, kalau kita punya 100% ya kita masukkanlah misalkan cuma 20% di sini ketika belinya. Jadi apa? Kalau ada terjadi penurunan itu kita bisa buy lagi, atau kita kalau lepas itu lossnya nggak terlalu banyak. Cuman ini adalah sinyal buy sebenarnya di sini. Nah, tanggal 6 Oktober coba kita cek ya di BCA di Oktober. Saya dari 1 September dah. Nah, ini kan dia menurun terus ya. Ketika tanggal 6, nah ini adalah sinyal buy. Kalau kita buy di tanggal segini, berarti ada di range 28.120 sampai 28.440. Seperti itu. Nah, sekarang BCA ada di harga 28.875. Ya ada kenaikan lah, tapi kenaikannya belum terlalu signifikan ya untuk saham BCA. Cuman menurut saya sudah bisa masuk nggak? Kalau dilihat dari foreign sudah net buy, kita bisa masuk, tapi jangan jumlahnya langsung gede, jangan langsung lump sum ya. Itu yang untuk BCA. Kemudian Mandiri 120M, MDK 80. Bull ini saya nggak terlalu cermati ya. Unilever, Demas. Oh ya, Omnibus Law itu kan saya ada grup yang saya share di grup Telegram, di mana kebijakannya juga menguntungkan sektor properti dan infrastruktur ya. Nah, infrastruktur itu adalah salah satu sektor yang kenaikannya itu belum terlalu signifikan dibandingkan yang lainnya. Nah, apalagi tadi kan ada yang request itu adalah saham apa ini? WSKT, P1 Wika, ini adalah 3 saham yang properti dan infrastruktur. Sekarang saya akan bahas dari ketiga saham ini ya. Oh ya, saya akan lihat dulu yang paling banyak dijual asing. Ini 5,5 triliun. Inco ya. Inco paling banyak dijual asing 5,5 triliun. Daily-nya coba saya cek. Ini ya. Waduh. Kita lihat apakah harganya jatuh ya si Inco ini. Inco ya, dia dijual kapan ini? 5,5 triliun tanggal 7 Oktober ya. Nah, ini di sini dia jatuh ya harganya, tapi dia ternyata sudah pulih lagi nih si Inco ini, cukup kuat nih. Iya, dia sudah pulih dari kejatuhan 7 Oktober ini ya. Dengan terakhir ini volume transaksinya cukup gede. Nah, ini cukup menarik. Saya akan coba cek sebentar ya untuk Inco ini. Inco tanggal 9. Yang beli YUPDFS, yang jual IFLS. Oke, tanggal 8. CGCS ini apakah foreign nih CGCS nya? CG nya lokal, yang jual asing kasetnya asing ya, 38M. Tanggal 7 nya
CS Credit Suisse jualan, yang nampung YP. Kaset lagi, kasetnya jualan, CS-nya jualan. Seharusnya sih masih distribusi ya, cuman kenapa kok dia bisa naik kenceng ini? Secara charting, oh dia lagi benar-benar di atas ya. Mungkin kalau saya sih kurang prefer ya saham seperti ini, karena dia sebenarnya chartnya di atas, asing habis buang banyak sekali. Ada gap di sini ya. Ini kan dia gap up, ada gap di 3.500-an ini. Ya kalau saya kurang prefer lah. Oke, sekarang saya akan masuk yang pertama itu WSKT ya, analisa di WSKT. Nah, karena pertanyaan di YouTube-nya itu cuman tolong analisakan, maka saya akan mencoba menganalisa baik secara fundamental maupun secara teknikalnya ya. WSKT naik kenceng sesudah Omnibus Law dikeluarkan ya. Semua sektor infra dan properti, nah ini naiknya cukup kenceng ya, dari level 500 naik sampai sekarang hampir 600 ya, sudah 585. Nah, secara fundamental mungkin saya akan analisanya, saya akan pakai Excel. Kode saham. Yang ini WSKT dulu ya. Saya akan coba membandingkan. Tadi kan requestnya WSKT sama P1 Wika. Nah, yang satu sektor aja WSKT Wika. Yang pertama itu adalah net profitnya, dia masih minus ya. Minus 1 triliun untuk net profit. Operating profitnya dia plus 578 M. Jadi operating profit dia plus, tapi net profitnya dia minus. Berarti ini apakah dia bayar hutang berarti ya. Short term debt-nya berkurang ya, dari 56 triliun jadi 36, berkurang 20 triliun. Long term debt-nya bertambah tapi nggak terlalu banyak, bertambah 4 triliun. Nah, kemungkinan dia bayar hutang nih. Untuk bayar hutang. Ya, net profitnya minus 1 triliun. Oh, minus dianggap rumus, jadi harus teks. Oke, minus 1 triliun. Terus saya akan melihat juga itu mungkin secara book value dan PE ratio. Paling simpel ya. Book value-nya dia ada di 0,31. PE ratio-nya ada di minus 7,2 kali. Tuh. Minus 7,2. Oke, kemudian dia pertama kali ya mengalami minus ya untuk 6 month-nya. Ya nggak heran lah, karena kondisi pandemi kan, mungkin dia banyak yang proyek-proyeknya yang nggak dibayar atau gimana. Secara teknikal saya akan coba melihat WSKT. WSKT dia golden cross ya, menembus MA5, menembus MA20-nya di ini 540. Sebenarnya ring buy-nya adalah di sini ya, 540 ini. Ini adalah ring buy-nya. Kalau kita buy sekarang, ini ada di tengah-tengah. Jadi antara dia mau mengejar ke ini, MA60-nya di 615 ya. Atau dia bisa juga tidak menembus di sini. Kalau kita buy sekarang, berarti risk reward-nya itu kurang menarik. Nah, kapan buy seharusnya itu adalah di level 545 ini, 540, 545 sampai 550 lah, itu boleh. Karena ini adalah tembus golden cross-nya. Nah, kalau kita buy sekarang, berarti kan kita harus cut loss-nya itu di level ini, 540 tadi itu. Sedangkan kalau kita targetnya itu adalah 615, targetnya tipis. Seperti itu untuk was kita ya. Cuman memang ada kemungkinan mungkin 60-40 ya, 60% itu dia akan lebih mengejar ke sini daripada kembali. Karena dia baru saja mendapat katalis positif tentang Omnibus Law. Maret kemarin itu titik terendahnya di angka 394 ya, sekitar 400 lah. Nah, sekarang ada di 585. Dia sudah naik, cuman belum terlalu sampai banyak sekali ya.
untuk waskita. Nah, coba kita kalau kita mau membandingkan sektor infra, kita cari pembandingnya yang juga dari infra. Nah, kebetulan ini adalah Wika ya. Wika sendiri secara fundamental dia memiliki profit sebesar 250 M plus ya dia. Operating profitnya 1 triliun. Nah, kalau yang tahun sebelumnya kan 1,7 dan 1,7 triliun operating profit, net profitnya 890. Sekitar 50% lah ya berarti marginnya dari operating profit. Kalau sekarang tinggal 25%. Nah, ini sebenarnya tolerable, masih masuk akal lah. Dengan book value-nya itu 0,67. PE ratio-nya itu adalah 43 kali. Nah, ini adalah dua sektor ya. Mungkin saya tambah satu itu PTPP ya. BSKT, Wika, PTPP. Sebelum saya masuk PTPP, saya akan melihat chartnya dulu. Di infrastruktur, oh ya, saya tambahin dulu sekali lagi Lowas Mart. Harga terendah di Maret itu di 394 ya. Kalau price harga sekarang dia ada di 585 ya untuk waskita. Nah, untuk Wika ini Maret dia terendah ada di 600 berapa nih? Ya, saya anggap 680 lah ya. 675 lah. 675. Sekarang Wika ada di level 1215. Nah, kalau kita percentage ini saya kurangi ini, kemudian saya kalikan dengan ini. Loh. Oh, kok dikali. Saya bagi. Nah, terus kalikan 100%. Dikalikan 100. Oke, berarti dia ada kenaikan tuh 48%. Rumusnya persis. Nah, ini angkanya kok bisa cantik sekali ini. Kalau Wika dia sudah mengalami kenaikan 80%. Nah, secara fundamental Wika ini jauh lebih bagus daripada waskita. Dimana dia masih profit di tahun ini, tapi secara valuasi book value-nya kan lebih murah waskita. Nah, PE ratio-nya hancur ya waskita karena dia earning-nya negatif ya pasti minus PE ratio-nya. Sedangkan Wika 43. Sebenarnya 43 ini bukan angka yang bagus karena standar PE ratio itu ada di 15 ya untuk di Indonesia, saham Indonesia. Cuman kalau misalkan sebelum itu saya akan coba cek yang PTPP. Wika ini kalau Wika dia sudah menembus golden cross ya di angka ini 1130 ini dia sudah ketembus MA5 ke MA20 nya. MA20 nya ini sekarang harganya sudah nge-cross ke MA60 nya bahkan sudah ketembus ya. Sedangkan waskita ini belum. Waskita ini masih belum ketembus MA60 nya. Nah, ini menarik. Thank you ya yang sudah tanya. Jadi saya pun akan menganalisa ini lebih dalam lagi. Saya akan coba melihat yang punya PTPP. Berarti gini, saya kasih keterangan di sini. Mencoba menembus MA20. Di sini sudah menembus MA20 dan MA60. Nah, oke, kita lihat bagaimana PTPP. PTPP sama dengan waskita. Dia mencoba menembus MA60 secara teknikal. Mencoba menembus MA60, sorry kok MA20. MA60. Nah, oke, kita lihat bagaimana secara fundamentalnya. Ini kurang lebih sama ya, dia hanging antara bisa balik lagi ke MA20 atau menembus MA60-nya. Nah, kita akan melihat secara fundamentalnya, secara singkat aja. Dia PTPP ini profit 15M ya. Dari sebelumnya operating profitnya 400M, secara net dia 15M. Ini masih oke lah ketimbang waskita ya. 15M. Secara book value
Book value 0,39. 0,39. Secara PE ratio dia ada di 348,25 kali. 0,25 kali. Ya, dan untuk lowest March-nya semua sama ya, di 26 Maret terendahnya itu ada di 480. Sekarang harganya ada di level 895. Nah, berarti berapa? Nah, berarti si PTPP ini sudah naik 86,46%. Malah lebih tinggi kenaikannya dari Wika ya. Dari lowest March. Nah, artinya kalau untuk benar-benar short term, seharusnya WSKT ini akan mengejar yang sama ya dengan Wika PTPP ini. Cuman kendalanya dia secara fundamental paling hancur ya. Karena minus 1 triliun, ini gede banget nih. Minus 1 triliun ini. Nah ini loh, minus 1 triliun ini yang mungkin membuat orang-orang was-was ya. Gede banget. Nah, tapi secara kalau sektor yang lainnya, kalau emiten yang lainnya, Wika PTPP ini naiknya sudah 80%-an lebih. WSKT ini yang masih ketinggalan kereta. Dengan book value yang 0,3 kali dan PE ratio 348 kali. Kalau saya pribadi jujur lebih prefer ke Wika. Kalau kita melihat secara sekilas ya, 3 saham ini. Itu maka saya akan prefer ke arah yang Wika ini daripada Waskita dan PTPP. Cuman kalau mau berspekulasi apakah Waskita bisa mengalami kenaikan yang sama dengan saudara-saudaranya, karena dia masih kenaikan dari Maretnya masih paling rendah 48%. Nah, saya pribadi Wika. Oh ya, ini ada disclaimer on. Jadi segala info yang saya bagikan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Semua resiko investasi ada di tangan masing-masing investor. Oke, kemudian saya akan lanjutkan ke P1. Kurang satu ya, P1 ini coba saya pisahkan lah. P1 mungkin saya akan bandingkan compare dengan CTRA dan SMRA. Sama fundamentally P1 ada di 482 M, positif, it's good lah, dia tidak sampai negatif. Terus dia ada di book value 1,08 kali, ya kan, 1,08 book value-nya. PE ratio dia ada di 38,16. Nah, sekarang saya akan masuk ke chartnya P1. P1 dia golden cross sama MA5 menembus 20, hanging sekarang. Mau coba mengejar di level ini ya, MA60 nya kan di level 392 ini. Dia mencoba menembus di level ini untuk P1. Dia lowest March ada di harga 200 berapa ini? 266. Lowest March-nya di 266. Harga sekarang ada di level 382. Artinya sudah mengalami kenaikan 43%. Properti hampir sama dengan infrastruktur ya, menembus golden cross MA5 ke 20 semua. Kemudian saya akan melihat berikutnya adalah CTRA. CTRA profitnya 169 miliar. Price book value-nya 0,76 ya. 0,76 kan. 0,76. Terus PE ratio-nya 76,84. 76,84. Nah, kita lihat lowest March-nya CTRA. CTRA lowest March-nya ada di level loh. Oh, ini berbeda ya, bukan 26 Maret ya.
dia ada di level 394 dan sekarang ada di level 700 pas, nggak kurang nggak lebih. Wow, kenaikannya sudah 77%. Nah, dia sudah menembus MA20 dan MA60. Ini ya. Nah, harusnya itu buy-nya di sini kalau gitu. Ini loh. Ketika dia menembus MA ini di level 680-an ini. Cuman sekarang levelnya masih 700, jadi belum terlalu signifikan ya kenaikannya. Ya, masih belum terlalu. Nah, ini sebenarnya cukup menarik CTRA ini. Saya akan kasih lihat satu lagi adalah SMRA. Waduh, kok paling mengenaskan gini. Profitnya 10M. Dia secara operating profit turun sekitar 30%, tapi secara net profitnya hancur ya. Apakah dia bayar hutang? Short term debt-nya nambah, long term debt-nya juga bertambah. Nah, ini yang harus kita cermati ya. Jadi hutangnya nambah, margin profitnya berkurang. Berarti dia ada melakukan pembayaran tertentu yang mungkin cost-nya di luar ekspektasi lah, sehingga mengakibatkan operating profitnya berkurang daripada net profit. Kalau yang sebelumnya tahun lalu kan operating profitnya 650M, tapi net profitnya bisa 149M, 150 lah saya bulatkan. Berarti berapa? Seperempatnya kan, kurang lebih 25% marginnya. Kalau di sini 391 tinggal 10. Ini berarti cuma 3%. Nah, itu dropnya tajam banget, dan ternyata hutangnya nggak berkurang, malah bertambah. Seperti itu. Oke, kita lihat book value-nya 0,9, PE ratio-nya 830 kali. SMRA kita lihat kejatuhan di Maret, paling rendah di April ini 356, dan sekarang di level 590, 356, 590. Kalau yang ini tadi saya kasih hijau ya. Nah, secara chart, dia malah sudah menembus ini, sudah. Belum sih, cuman harganya dia sudah di atasnya ini, di atasnya MA60 ya harganya. Tinggal konfirmasi ketembusnya aja MA5-nya ini. Harga sudah di atas MA60 ini. Nah, kalau kita mempelajari seperti ini, berarti kan sebenarnya Pakuwon ini mencetak laba paling gede nih, 482 miliar. Nah, secara book value, kalau dari sini sekilas, maka saya akan coret langsung ini, emiten ini. Kenapa? Karena dia labanya 10M. Secara book value dia nggak terlalu berbeda dengan Pakuwon ya. Secara PE ratio jauh sekali. Jadi menurut saya ini tidak akan saya masukkan untuk paling kurang menarik lah bagi saya. Nah, tinggal pilihannya antara Paewon dan Citraland, Ciputra, CTRA. Antara dua ini. Kalau kita melihat Paewon ini yang masih mencoba menembus, dan kenaikan dari Maret, dari kejatuhan yang Maret itu masih 40%. Nah, profit dia paling gede. Coba kita lihat secara equity ya. Equity-nya Paewon ya, profitnya kan gede. Dari equity 17 triliun, dia menghasilkan net profit 480M. Nah, sedangkan si Citraland, Ciputra, dari 17 triliun equity, dia menghasilkan profit 160M. Jadi masih lebih bagus si Paewon secara kinerja ya. Nah, untuk sektor properti maka saya bilang ini adalah opsi yang bisa dilirik lah di Paewon ini.
Nah itu ya, untuk siapa yang tanya di channel saya itu, saya sudah kasih analisanya untuk Waskita, Wika, dan juga Pewon secara sektoralnya juga. Nah saya akan meng-highlight satu saham lagi, yaitu Pegas. Ini ya, terus terang saya sudah masuk ya Pegas ini. Kemarin yang di MNCN ada yang ngikuti saya nggak ya? MNCN kan saya ada bilang itu di level psikologis 700 ya, menarik. Ini di level psikologis 700 ini menarik sekali. Karena biasanya antara dia jebol langsung ke bawah atau dia benar-benar mantul. Dan MNCN saya juga bilang di video sebelumnya itu dia kenaikannya sehari itu bisa 10%. Cuman kadang dia bisa turun habis naik. Jadi itu untuk one day trade MNCN ini. Kalau kita perhatikan patternnya, dia bisa naik 10%-an. Nah, ini. Kayak ini ya. Dia habis naik, terus dia turun lagi gitu loh. Ini, habis dia naik, terus dia turun lagi. Nah, jadi saya sempat bilang di video sebelumnya bahwa MNCN ini ada kemungkinan 700 level psikologis dia naik kenceng, tapi ya udah lepas aja langsung di hari itu, one day trade. Ini saya lepasnya nggak di pucuk ya, nggak di 820 tapi di level 800. Jadi ya cukup oke lah untuk mendapatkan marginnya. Nah, sekarang saya akan melihatkan itu adalah Pegas, karena ini menurut saya juga cukup menarik. Satu saham ini dimana dia ada di level 980 ya, dan level supportnya ada di 920. Pegas. Nah, dia kan trennya sudah downtrend. Dia downtrend seperti ini, cuman ada mau melakukan reversal. Kalau saya sudah masuk terus terang di level 970, tapi saya bukan masuk langsung full ya. Kenapa? Karena saya menjaga-jaga apakah dia bisa kembali lagi ke level supportnya di 920 ini. Kalau dia turun lagi ke 920, maka saya akan injek seluruhnya ya. Maksudnya kalau saya mencadangkan 100%, saya sekarang ini baru masuk sekitar 30% aja. Nah, kalau dia turun ke level 920, saya akan masukkan sisanya 70%. Nah, cuman saya akan batasi cut loss. Cut lossnya di level berapa? Saya akan cut loss ketika dia jebol di level 890-an. 890, kalau dia turun di bawah itu saya akan cut loss. Nah, kenaikannya dia akan mengejar ini, levelnya 1100. Cukup menarik ya. Kenaikannya dia swingnya sekitar 10% lebih lah. Ini untuk mengejar ke level ini. Dan ini sangat memungkinkan sekali ya untuk perusahaan Pegas. Ini yang saya jadi highlight Pegas ini di grup Stockaholic juga, saya juga bilang ya, Pegas ini secara harga juga cukup menarik dan ada di mendekati level psikologis 920. Seperti itu. Untuk saham lainnya saya masih belum menemukan yang TDPM ini juga cukup menarik, tapi TDPM ini saham bukan yang bisa cepat. Jadi karena ini kalau saya perhatikan tuh ada patternnya di mana kalau ini sekali naik bisa naiknya itu kenceng sekali. Seperti itu. Tapi kita nggak tahu kapan bisa naiknya. Apakah saya sudah punya? Sudah saham TDPM. Cuman porsinya nggak terlalu gede. Kenapa? Karena kalau gede bisa ketahuan. Nih, volume transaksinya aja sehari cuma 528. Jadi kalau teman-teman mau beli, ya teman-teman belinya jangan langsung gede ya, jangan langsung 50 juta. Tapi belinya aja, cicil aja 10 juta atau 5 jutaan gitu loh. Jadi nggak kerasa. Seperti itu. LPPF juga sempat mantul dari level psikologis 900 ya. Ini sempat saya sounding juga LPPF. Ini LPPF ada di level 900 ini. Psikologis ini loh. Ini kan dia all time lowest all time. Sempat mantul menyentuh 870 terus naik lagi, tiba-tiba dia naik. Nah, LPPF ini. Sekarang sebenarnya harganya masih cukup menarik. Tinggal kita lihat kekuatan beritanya ya. Tapi kalau misalkan PSBB-nya ini kan PSBB, Jakarta masih PSBB ya.
benar-benar udah selesai, ada kemungkinan sektor ini akan naik kembali. Asal jangan demo-demo lagi tuh. Kalau demonya rusuh lagi ya susah. Sektor retailnya akan bangkitnya itu susah gitu. Siapa yang berani ke mall kalau demo-demo seperti itu kan? Kalau nggak ke mall ya otomatis Matahari Mall juga sepi sekali pembelinya kan. Nah kalau sepi pembeli ya bisa-bisa karyawannya juga ikut ke PHK. Ya kita berdoalah supaya kondisinya kondusif, lebih kondusif di Indonesia ini. Oke guys, cukup sekian. Kalau misalkan teman-teman mendapat sesuatu, teman-teman bisa bantu support saya dengan subscribe, like, ataupun share video ini ya. Dan juga kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau request, dan ada yang mau berbagi analisa, bisa tuliskan di kolom komentar. Nah jangan lupa juga yang belum bergabung di channel Stockaholic, channel Telegram saya, bisa search ya, itu Stockaholic spasi ID. Linknya ada di deskripsi videonya. Oke, cukup sekian video dari saya. See you guys.